Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani dengan NPM 2011080295, Prodi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RPL yang saya buat, dan jangan lupa tonton terus videonya ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan layanan atau biasa disebut dengan RPL. Nah, di sini saya membuat RPL dengan bimbingan klasikal di semester ganjil tahun 2023. Nah, yang pertama ini ada komponen. Nah, komponennya ini layanan dasar, dan yang kedua itu B-nya bidang layanan sosial. Yang C-nya itu topik atau tema layanan. Nah, di sini saya menggunakan topik penyesuaian diri remaja di lingkungan sekolah. Nah, fungsi layanannya itu pemahaman, tujuan umum, yaitu peserta didik atau konseli dapat mengenal aspek-aspek penyesuaian diri serta dapat menerapkan sikap dan kebiasaan di lingkungannya. Selanjutnya, tujuan khusus. Yang pertama, peserta didik konseli dapat memahami pengertian dan proses penyesuaian diri. Yang kedua, peserta didik atau konseli dapat memahami karakteristik penyesuaian diri. Yang ketiga itu peserta didik atau konseli dapat memahami cara menyesuaikan diri di sekolah. Nah, yang G itu saranan layanan, yaitu sasarannya itu pada kelas 10. Materi layanan yang digunakan itu yang pertama pengertian dan proses penyesuaian diri, yang kedua karakteristik penyesuaian diri, yang ketiga cara penyesuaian diri di sekolah. Waktunya 2 kali pertemuan 45 menit. Nah, sumber materinya itu sudah tertulis ya di RPL-nya. Nah, terus ada metode atau tekniknya, yaitu saya menggunakan ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Nah, setelah itu ada media atau alat yang digunakan. Nah, yaitu ada LCD, PowerPoint, dan penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Nah, terus ada juga pelaksanaannya. Yang pertama itu tahap awal atau pendahuluan. Yang pertama, penyataan tujuan. Yang pertama, guru BK konselor membuka dengan salam dan doa. Yang kedua, membina hubungan baik dengan peserta didik. Yang ketiga, menyampaikan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai. Dan yang B, penjelasan tentang langkah-langkah. Yang pertama itu memberikan langkah-langkah kegiatan tanggung jawab peserta didik. Namun selanjutnya kontrak layanan, kesepakatan layanan. Hari ini kita akan melakukan kegiatan selama 1 jam pelayanan. Kita sepakat akan melakukan dengan baik. Selanjutnya, mengarahkan kegiatan atau konsolidasi. Guru BK konselor memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibicarakan. Nah, selanjutnya tahap peralihan atau transisi. Guru BK atau konselor menanyakan kesiapan peserta didik melaksanakan kegiatan dan memulai ke tahap inti. Nah, yang pertama ada tahap inti. Kegiatan peserta didik yang pertama itu mengamati tayangan slide PPT. Yang kedua, melakukan brainstorming atau ceramah pendapat. Yang ketiga, mendiskusikan dengan kelompok masing-masing. Dan yang keempat, setiap kelompok mempresentasikan tugasnya. Kemudian kelompok mempresentasikan tugasnya, kemudian kelompok lain menanggapinya, dan seterusnya bergantian sampai selesai. Nah, selanjutnya kegiatan guru BK atau konselor. Yang pertama itu menayangkan media slide, PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan. Yang kedua, menegakkan peserta didik untuk brainstorming atau curah pendapat. Yang ketiga, membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Yang keempat, memberi tugas. Yang kelima, menjelaskan
mengerjakan tugas. Yang keenam, mengevaluasi hasil diskusi peserta didik. Yang ketujuh, membuat catatan-catatan observasi selama proses layanan. Yang kedua itu ada tahap penutup. Yang pertama ada peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan. Yang kedua, peserta didik merefleksikan kegiatan dengan menggunakan kemanfaatan dan kebermaknaan kegiatan secara lisan. Yang ketiga, guru BK memberikan layanan penguatan dan rencana tidak lanjut. Dan yang keempat, guru BK atau konselor menutup kegiatan layanan dengan menegak peserta didik bersyukur atau berdoa dan mengakhiri dengan salam. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai RPL yang saya buat. Sekian dari saya, terima kasih.